Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Mengenai kitab-kitab terdahulu banyak disebutkan dalam hadis. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, berapakah kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 100 sahifah dan 4 sahifah, 4 kitab. 100 sahifah dan 4 kitab. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Syed alaihissalam. 30 sahifah diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum turunnya Taurat, dan 4 kitab yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa kandungan sahifah Ibrahim alaihissalam? Rasulullah bersabda, semuanya berisi perumpamaan peringatan. Salah satu di antaranya adalah, wahai raja yang telah memperoleh kekuasaan dengan menindas orang lain, wahai orang yang sombong, aku tidak mengangkat kalian supaya kalian mengumpulkan dunia. Aku mengangkat kalian sebagai raja, bukan supaya pengaduan orang-orang yang dizalimi tidak sampai kepadaku. Karena aku tidak akan menolak pengaduan orang-orang yang dizalimi, walaupun ia orang kafir. Sangatlah penting bagi orang-orang yang berakal, jika akalnya belum dikalahkan nafsu, untuk membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 adalah 1 bagian untuk beribadah kepada Allah SWT. 2, 1 bagian lagi untuk menghisap dirinya mengenai apa saja yang telah ia lakukan. Berapa banyakkah waktunya yang telah digunakan untuk berbuat kebaikan, dan berapa banyakkah waktunya yang telah digunakan untuk berbuat keburukan dan dosa. Di dalam waktu-waktu itu, di pekerjaan baik, apakah yang telah dikerjakan, dengan pekerjaan buruk, apakah yang telah dilakukan, sejauh manakah kebaikan yang telah dikerjakan, dan sejauh manakah keburukan yang telah dikerjakan. Seberapa banyakkah waktunya yang telah dihabiskan dengan sia-sia. 3, dan 1 bagian lainnya untuk keperluan yang diperbolehkan, mubah, seperti makan, bekerja, dan sebagainya. Bagian dari waktu-waktu tersebut hendaknya menjadi pembantu dan penguat bagi 2 bagian sebelumnya, juga menjadi sebab kuatnya waktu dari 2 bagian yang pertama. Dan sangat penting bagi orang-orang yang berakal untuk menjaga waktunya, selalu memperhatikan kesibukannya dan menjaga lisannya. Orang yang menjaga bicaranya akan mengurangi bicara sia-sia. Sangat penting bagi orang yang berakal untuk mencari 3 perkara. 1, mencari nafkah yang halal untuk mencukupi keperluan dunia. 2, mencari bekal untuk akhirat. 3, istirahat yang diperbolehkan seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Waktu yang digunakan selain 3 perkara tersebut hanyalah merupakan permainan yang sia-sia. Jika seseorang hendak berbicara atau bekerja, hendaknya dipikir terlebih dahulu, yakni perkataan dan pekerjaan apa yang termasuk di antara 3 perkara di atas. Abu Dzar berkata bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah isi kandungan sahifah Nabi Musa alaihissalam? Rasulullah SAW bersabda, semuanya berisi perkataan yang mengandung pelajaran. Di antaranya adalah, aku heran terhadap orang yang yakin akan datangnya kematian, tetapi ia masih bersenang-senang. Aku heran terhadap orang yang yakin akan datangnya kematian, tetapi ia masih suka bersenda gurau. Aku heran terhadap orang yang melihat dunia dan perubahannya pada hari sebagai seorang jutawan, esoknya menjadi orang miskin. Hari ini berada dalam penjara, esoknya menjadi seorang hakim. Tetapi ia berjalan menurut takdir. Tetapi ia merasa tenang. Aku heran terhadap orang yang meyakini semuanya berjalan menurut takdir,
tetapi ia masih menyesali apa yang telah terjadi. Aku heran terhadap orang yang meyakini adanya hisab pada hari kiamat, perhitungan amal, tetapi ia tidak melakukan amal soleh. Pertanyaan dan tuntunan harta dan diri pada hari hisab hanya dapat disempurnakan dengan amal soleh. Maka dosa-dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya untuk menyelesaikan hisab tersebut. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah sebagian dari kandungan sakipan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS yang diturunkan kepada engkau?" Rasulullah menjawab, "Iya, yaitu ayat Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hartanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Allah bahwa Allah SWT telah memuji Nabi Ibrahim dalam surat An-Najm, "Wa Ibrahim alladzi wafa," dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janjinya. An-Najm 37. Yakni Nabi Ibrahim AS telah menyempurnakan semua bagian dalam Islam. Bagian di dalam Islam semuanya ada 30. 10 diantaranya disebut di dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan balasan bahwa mereka akan mendapatkan surga. At-Taubah 111. Dan 10 lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 30, "Innal muslimina wal muslimati," sesungguhnya pada para laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam. Dan yang 6 dalam permulaan surat Al-Mu'minun dan 4 dalam surat Al-Ma'arij, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin." Jadi semuanya berjumlah 30. Siapa saja yang membawa salah satu di antara bagian itu ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ia menghadapkan dengan membawa satu bagian Islam. Durrul Mansur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan itu di dunia. Quran Surat At-Takasur. Dalam hadis banyak disebut secara rinci bahwa nikmat-nikmat yang telah kita terima akan ditanya. Adapun nikmat-nikmat itu hanyalah sebagai contoh. Siapakah yang bisa menghitung dan menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang setiap saat dicurahkan kepada manusia laksana hujan? Benarlah apa yang difirman Allah SWT, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah membaca surat tersebut, dan ketika sampai ayat "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im," kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Beliau SAW bersabda, "Kalian akan ditanya di hadapan Rabb kalian tentang air yang dingin, keteduhan dalam rumah, yakni kita telah diberi atap olehnya untuk menjaga diri dari panas dan hujan, makan yang mengenyangkan perut, kesehatan anggota badan. Allah SWT telah memberi tangan, kaki, mata, hidung dan sebagainya. Apakah telah kita tunaikan haknya? Tidur yang nyenyak wanita yang kamu lamar, padahal ada orang lain yang juga ingin melamar wanita itu, lalu Allah SWT telah menikahkan wanita itu denganmu. Maka hal ini juga akan ditanya, karena ini merupakan kemurahan Allah SWT. Dia telah memasukkan ke dalam hati keluarga wanita itu untuk menikahkan wanita itu denganmu, bukan dengan orang lain." Dengan memperhatikan hal yang telah disebutkan dalam hadis di atas, seseorang bisa merenungkan betapa banyaknya kebaikan yang telah diberikan Allah SWT kepada kita setiap saat. Baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya mendapat bagian dari nikmat-nikmat Allah SWT tersebut. Adakah orang yang paling miskin yang tidak memberi curahan nikmat dari Allah SWT? Kesehatan badan, lebih-lebih dapat bernapas setiap saat, adalah nikmat yang dicurahkan kepada setiap orang yang hidup setiap saat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika surat ini diturunkan, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, nikmat apa yang ada pada kami? Kami makan roti gandum yang kasar, dan itu pun tidak mengenyangkan." Maka Allah SWT berwahyu, "Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, apakah kalian tidak memakai sandal atau minum air dingin?
Semua ini juga nikmat Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan pada hari kiamat, nikmat yang pertama kali akan ditanya adalah kesehatan badan dan air yang dingin yang kamu minum. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nikmat-nikmat yang akan ditanya adalah sekerat roti yang telah dimakan dan air yang menghilangkan rasa dahaga dan baju yang digunakan untuk menutupi tubuh. Dalam sebuah hadis disebut bahwa suatu ketika pada tengah malam, tengah hari di bawah terik matahari yang sangat panas, Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Masjid Nabawi. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengetahui, ia bertanya kepada Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau kemari dalam keadaan seperti ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, karena lapar yang amat sangat sehingga saya keluar dari rumah. Umar radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang nyawaku ada dalam genggaman, saya juga keluar rumah karena lapar yang amat sangat. Dalam keadaan seperti ini Rasulullah keluar dari rumah beliau dan bertanya kepada keduanya, mengapa kalian datang kemari pada saat seperti ini? Keduanya, ya hai Rasulullah, lapar yang sangat telah menyebabkan kami keluar dari rumah. Rasulullah bersabda, saya keluar dari rumah dan datang kemari juga karena lapar yang amat sangat. Lalu ketikanya beranjak dari tempat itu dan pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari tidak ada di rumah. Melihat dari Rasulullah, istri Abu Ayyub Al-Ansari menampakkan kegembiraan. Rasulullah bertanya, di manakah Abu Ayyub? Istri menjawab, ya Rasulullah, sebentar lagi ia datang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Ayyub radhiyallahu segera memetik. Ia segera memetik buah kurma lalu dibawakan ke hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, mengapa semua tangkai dipetik, mengapa tidak petik yang masak-masak? Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya petik semuanya karena saya berpikir bahwa semua jenis kurma yang baik, yang telah masak dan setengah masak, yang masih basah dan sudah kering, tersebut di hadapan engkau. Mana saja yang kau senangi, ambillah. Rasulullah bersabda. Rasulullah beserta Abu Bakar dan Umar memakan semua kurma dari tangkainya. Pada saat itu pula Abu Ayyub segera menyembelih anak kambing. Sebagian dagingnya dipanggang di atas api, sebagian dimasak dalam periuk. Setelah masak, ia menghidangkan di hadapan Rasulullah dan kedua sahabat beliau. Rasulullah meletakkan sedikit daging di atas sekerat roti dan melipatnya, lalu memberikan kepada Abu Ayyub untuk diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, karena ia selama beberapa hari juga tidak makan apa-apa. Lalu Abu Ayyub segera memberikan roti kepada Fatimah radhiyallahu anha dan kembali dengan cepat. Sesampai di rumah Rasulullah SAW dan kedua sahabat telah memakan roti dan daging. Setelah itu Rasulullah bersabda, sedangkan di pelupuk mata beliau penuh dengan air mata. Daging roti kurma yang sudah masak yang masih mentah ini adalah nikmat-nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, para sahabat radhiyallahu merasa keberatan dalam keadaan lapar seperti ini. Apakah akan ditanya tentang nikmat? Maka Rasulullah SAW benar akan ditanya. Maka sebagai kabarnya, ketika memulai basmalah dan ketika selesai membacanya, alhamdulillahilladzi wa ana wa an'ama alaina wa afdhala. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami, berat kami, dan memberikan nikmat kepada kami dan beri kepada kami pemberian yang baik. Banyak. Dalam berbagai hadis masalah ini telah banyak dibicarakan, tetapi pokok pembicaraan kita bukanlah mengenai masalah ini. Maksud saya mengatakan pernah ada untuk menunjukkan betapa Allah SWT banyak menerangkan dalam Al-Quran bahwa dunia akan rusak, tidak layak dicintai, tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan akhirat, dan sibuk dengan dunia akan menyebabkan kerugian dan azab yang sangat pedih. Dan berulang kali Allah SWT mengingatkan tentang masalah ini. Di sini sebagai contoh banyak dikatakan, hanya dikatakan 50 ayat saja, tetapi betapa mengherankannya, sekalipun banyak teguran dan peringatan dari Allah SWT mengenai masalah ini, tetap saja kita mengabaikan. Lalu apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak? Fa illallahil mustaqa wa wal musta'an. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.